Sebenarnya kalau dikaitin dengan positivisme dan eksistensialisme itu seperti tidak masuk akal. Kalau kita menanggapi permasalahan ini ke sesi pertama, yaitu perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi buat sekarang yang sedang dilanda COVID kan ya nggak gimana ya maksudnya. Bisa jadi permasalahan dalam pengajaran itu berbeda ya kan. Nah, berarti apakah laptop yang udah dianggarin itu kira-kira bakalan dikasih ke cuma siswa-siswa yang ada di daerah situ aja kayak. Ini bukan untuk individual gitu ya, untuk sekolah dan digunakan bersama. Berarti kan ini bukan kondisi yang garing gitu kan ya. Ya. Kan yang Saya sekarang kepikiran itu di situ. adalah kondisi yang pandemik, yaitu akses yang pertama itu akses yaitu berupa internet. Selamat datang di kelompok kami. Saya Iman Nurjaman dari Prodi Farmasi. Saya di sini sebagai pendamping di kelompok 14. Di sini kita mau membawakan topik diskusi tentang permasalahan laptop yang diberikan oleh pemerintah. Mungkin bisa perkenalan diri dulu satu-satu. Saya Adam Lazardi Aris. Baik, saya Bujanto Alim. Saya Aipe. Kenalkan, nama saya Niken Sulisyorini. Nama saya Christopher Geta. Nama saya Kevin Brelen. Kenalkan, saya Miftahul Jana. Saya Muhammad Wisam Istiar. Jadi kemarin kan kita udah ikut kita kan serta obor semua di sini kan. Dapat materi 3 hari, terus kita dapat kasih tugas buat ngebahas permasalahan yang akhir-akhir ini lagi trending lah gitu loh. Terus kita bisa ngambil poin-poinnya apa aja gitu dari yang kemarin yang kita dapatkan dari materi obor kemarin. Nah, terus ini ada anak di sini pada semua minta itu buat setuju buat ngebahas laptop pemberian dari Kemendikbud untuk peserta didik di Indonesia gitu lah, yang baru sekarang terjadi. Ini ada sumbernya tadi dikasih dari saudara Wisam, terima kasih. Jadi kalau mau mulai ya kan di sini gini loh, kalau udah kita tahu lah di sini orang-orang di sini kalau udah ngomongin pemerintah kan pasti kayak apa sih kayak pemerintah ini mau ngapain lagi sih gitu loh, mau aneh-aneh apa lagi gitu loh. Untuk di zaman sekarang kita suzon juga, tapi kan kayak ya udah berapa tahun lah kita dapat hal yang seperti ini terus gitu kan, hal baru tapi berakhirnya simpang siur gitu loh. Nah kemarin sempat trending laptop anggaran dari pemerintah, dari Kemendikbud lebih tepatnya, untuk para pengenyam pendidikan di Indonesia gitu loh, kayak gitu. Terus di sini nih ada ini sempat viral gitu loh, sempat viral di Indonesia dalam waktu yang cukup cepat gitulah, bahkan sehari pun ketika berita ini masih berupa teaser, belum ada spek lengkap, belum ada anggarannya berapa gitu loh, orang-orang tuh kayak panik gitu loh, kayak kebakaran jenggot gitu loh, kayak udah mulai ada yang pro kontra, ada yang kayak mikir ini konspirasi buat nutupin kasus COVID gitu kan itu kan nggak masuk akal gitu loh. Maksudnya kayak dilihat dari situ kan bisa jadi di sini ada pro-nya ada kontranya juga gitu loh. Kalau ya coba sih deh, maksudnya kayak kalau dari kalian sendiri pendapatnya ya bohong loh. Maksudnya kan kayak ini sebuah hal ibaratnya kalau bisa dibilang telat ya sangat telat gitu kan memang, soalnya perkembangan teknologi kan saking terus berkembang gitu loh. Terus kayak menurut kalian kayak gini nih emang bisa seperti sekarang memang perlu atau sekedar cuma buat gimmick aja gitu loh. Kan kayak semua orang di sini kan bisa punya pendidikan, bisa menjalankan pendidikan gitu. Tapi apa memang perlukah hal seperti ini gitu loh, apalagi dari pemerintah kita yang kita bukan ngomongnya kinerjanya kurang, tapi kan banyak simpang siur gitu loh. Kalau dari kalian sendiri gimana gitu loh? Aku terus yang ngomong deh. Aku kayak Pak Antono sih. Gak apa-apa. Kayak Pak Antono sih. Gak apa-apa Kak, percaya diri aja. Percaya diri. Ini gitulah, maksudnya kayak acara hari ini gak usah terlalu formal, maksudnya kayak kemarin lah kita saut-sautan opini gitu loh, kayak ini aku bahas nih laptop 10 juta gitu loh.
Kalau dari sisi gue kan kayak aku ini punya trust isu kepada pemerintah, kayak emang bener tak pemerintah mau majuin pendidikannya kita sampai segitunya, atau ini cuma sekedar kayak oh ini ada anggaran lebih, kenapa kita nggak alokasikan buat hal yang apa ya, yang belum tentu bisa jadi kemajuan ke depannya gitu loh. Kalau dari aku sih gitu. Maksudnya kalau ada yang lain mau nambahin, monggo gitu loh. Kan kemarin kan kita udah belajar banyak gitu, kayak apa ya, masalah globalisasi teknologi, masalah etika, masalah apa ya, masalah refleksi, masalah dan apa positivisme dan lain-lain gitu. Maksudnya ada nggak sih kaitannya di dalam permasalahan ini gitu loh. Kalau misalnya dari apa ya, opini aku sendiri sih ada beberapa gitu. Tapi ada semua yang tapi ada beberapa juga yang kita nggak nyampe buat mikir ke situ gitu loh. Mungkin ada beberapa di sini aja gitu. Jadi dari apa yang saya tangkap dari berdasarkan materi-materi yang lalu dan tugas ini, jadi berfilsafat itu artinya seperti menanyakan sesuatu atau ingin tahu tentang sesuatu. Nah itu kita berfilsafat tentang yang ini ya, kaitannya tentang yang ini. Kalau bagi saya sebenarnya kalau dikaitin dengan positivisme dan eksistensialisme itu seperti tidak masuk akal. Tapi kalau untuk konsepnya, untuk mengkritisi, untuk memahami, terus merefleksi kembali, mungkin refleksinya tidak ya, tapi untuk mengkritisi saja itu ada. Jadi yang saya ambil itu pemerintah itu membilang bahwa uangnya itu, budgetnya itu sekitar taruhlah 10 juta, tapi spesifikasi yang diberikan yang didapat dari itu kurang dari 10 juta. Itu seperti membodohi masyarakat. Tetapi however itu saya tidak tahu apakah itu beretika atau tidak. Mungkin tidak beretika ya, adalah keputusan yang tidak beretika jika memberikan budget yang lebih tapi membohongi masyarakat. Kalau misalnya itu spesifikasinya taruhlah 4 GB RAM atau 32 GB itu hanya untuk seperti itu, dan OS-nya pun memang, dan kebanyakan kita juga tahu kalau misalnya laptop di atas laptop kisaran 10 juta itu sudah mendapatkan sesuatu yang bagus gitu, tapi ini hanya mendapatkan sesuatu yang rata-rata atau bahkan di bawah rata-rata. Nah itu tidak pantas. Tapi kalau misalnya saya kritisi lagi, sebenarnya kita nggak terlalu nggak terlalu harus memikirkan hal itu. Toh juga itu diberikan untuk kita secara cuma-cuma. Jadi ya kita tinggal menerima saja gitu, menerima apa adanya. Masalah korupsi atau tidaknya itu ya mungkin mereka yang minus juga, kita nggak minus sebenarnya, karena ini kan pajak, lalu pajak itu adalah kewajiban kita untuk ke negeri. Tapi untuk minus enggaknya, kalau kita nggak bayar untuk mendapatkan laptop itu, ya nggak minus sama sekali sih kita. Jadi ya memang itu tidak beretika, bukanlah suatu keputusan yang etis untuk dilakukan oleh pemerintah, tapi itu juga bukan sesuatu yang merugikan kita gitu. Jadi gini, kalau menurut dari teori kebenaran, terus postur dan sebagainya, itu laptop yang diberi itu nggak cuma laptop aja. Yang dari saya baca dari beberapa sumber itu sebenarnya itu peralatan TIK. Jadi kalau buat etis gak etis ya tetap nggak etis sih, soalnya kan laptopnya dia minus. Terus kan buat laptop itu sendiri kan Chrome-nya kan OS-nya tuh pakai Chrome OS, itu kan butuh internet lah, intinya butuh kuota gitu. Sementara kuota sendiri nggak murah, dan juga penyebaran internet di Indonesia kan dapat diketahui sendiri sangat ya tidak merata gitu. Tadi kan bilang Chrome OS kan, kira-kira ada yang bisa jelasin nggak? Maksudnya kan kita di sini kan basic lah, maksudnya kan belum semua orang tahu Chrome OS itu apa gitu loh. Kenapa pemerintah pakai Chrome OS buat inilah kira-kira gitu loh. Nah kira-kira di sini ada yang mau jelasin nggak sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya gitu loh? Ada yang bisa jelasin? Jadi ini mau tear down spesifikasinya gitu ya? Lebih tepatnya ke Chrome OS-nya dulu aja. Nanti kan kan di sini ada masih beberapa yang belum paham gitu loh. Oh ya Kak, gitu saya jelaskan sedikit kan Chrome OS ya. Kalau dilihat dari PDF-nya tadi itu, Chromebook itu sebuah notebook yang menggunakan Chrome OS milik Google ya. Jadi Chrome OS ini dioptimalisasi, terus
agar penggunaan berselancar di internet itu performnya jauh lebih mudah ya. Tapi cuma itu saja gitu loh. Untuk hal-hal yang lainnya di Chrome OS itu seperti Microsoft Office dan aplikasi yang lain-lainnya seperti Adobe Photoshop dan lain-lainnya itu nggak berjalan gitu di Chrome OS. Namun kelebihannya di Chrome OS ini bisa menjalankan aplikasi-aplikasi Android. Jadi karena ini tujuannya adalah untuk pelajar ya, mungkin sistem operasi yang bisa menjalankan aplikasi Android itu baik, sehingga pemerintah memberikan Chrome OS bagi pelajar, gitu. Iya, tambahan ya. Dan Chrome OS itu hanya memungkinkan kita untuk mengakses atau menjalankan suatu aktivitas yang berhubungan dengan internet. Jadi gaming tidak akan ada di Chrome OS seperti itu. Hanya sesuatu yang berhubungan dengan internet. Ya, terima kasih. Tadi juga mau nambahin kayak fitur-fitur yang tadi ada di Chrome, kita ngomongnya Chromebook ya. Chromebook ini tadi kan ada OS-nya pakai Chrome OS. Nah, di sini juga masih, kalau dilihat fiturnya Chrome OS ini nggak ada yang namanya kayak live meeting, atau saya ketelesut baca atau gimana, nggak ada yang namanya live meeting gitu loh. Jadi kayak mau studi conference itu nggak ada, jadi cuman online presentation Google Slides kalau nggak salah ya. Masih ada kayak kelemahan itu. Terus tapi menurut saya dengan adanya ini masuk ke sesi obor yang problematika teknologi dan seperti itu. Waktu itu saya dengar kata-kata dari siapa, Pak Antono atau siapa, saya lupa, dan kata-kata mensejahterakan gitu loh. Ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk mensejahterakan ya pelajar-pelajar yang ada di Indonesia untuk bisa mendapatkan pendidikan mutu yang layak gitu ya, sama dengan walaupun dengan harga 10 juta tapi didapatkan juga fasilitas kayak proyektor kan, ada LCD proyektor. Nah ini menurutku juga pertamanya kayak abu-abu loh, maksudnya apa, tapi setelah tak pikir-pikir kayak masuk akal tuh. Misalnya di satu kampung ada 10 orang yang kecukupan cuma 1 orang gitu loh, 1 orang. Nah dia bisa beli itu dan dia bisa punya live proyektor gitu loh, jadi kayak bisa nunjukin seperti apa pembelajarannya, tapi ya itu, tapi buat apa gitu, nggak ada live meeting, jadi kayak aneh gitu loh. Tambahkan tentang mensejahterakan juga itu dalam produksi Google Chromebook ini juga kata pemerintah itu ada 6 produsen yang berkolaborasi dengan SMK sama vokasi juga perguruan tinggi untuk memproduksi Chromebook itu. Jadi ini akan menjadi inisiatif untuk perekonomian nasional agar naik dan juga bisa memproduksi sendiri laptop Chromebook itu gitu. Jadi kayak nggak terus impor barang gitu ya. Iya benar sekali. Jadi ini bisa menjadi inisiasi buat kita produksi sendiri dan bisa diimpor ke luar negeri juga. Kalau aku mau itu sih kayak masih kepikiran. Nah, yang dituju ini siapa aja sih? Maksudnya kan jumlah siswa di Indonesia itu sangat banyak sekali, mulai dari SD sampai SMP, SMA, SMK itu banyak banget kan. Nah, yang dianggarin ini kan cuma 2,4 triliun, dan kalaupun itu dia cuma 10 juta per unitnya. Nah, itu kan cuma hasilin 240 ribu unit ya kalau nggak salah. Nah, itu apakah bisa dibagikan secara merata? Kan juga karena nggak semuanya orang di Indonesia juga mampu kan memang membeli itu. Mungkin lebih banyaknya banyak yang lebih membutuhkan daripada orang yang bisa punya kayak gitu. Nah, apakah itu tuh bisa gitu loh untuk menunjang pendidikan setelah diberikan itu, dan itu pun bisa merata di seluruh Indonesia. Saudara-saudara bisa dilihat ya di sini, kalau ini adalah permohonan dari masyarakat Indonesia ya, itu banyak ya, ada yang SMP, ada yang SMA, SMK gitu. Permohonannya itu sama. Misalnya ini dari Khalisa Salsabila, Agustus tahun 2021, barusan ini ya berarti ya.
perkenalkan saya satu siswa SMP di Provinsi Jawa Barat ingin mengajukan permohonan bantuan laptop untuk media dan alat pembelajaran yang pada saat ini serba menggunakan teknologi. Kami mohon kemurahan hati bagi Bapak Menteri agar membantu memberikan, karena HP saya sering lag gitu ya, ke yang lainnya lagi atas dan bawah. Dan kurang lebih mereka ini permohonannya sama dan kendalanya sama ya. Mereka itu nggak punya laptop dan kendalanya itu hanya bisa di handphone. Kemudian kita lihat di tab satunya di program Direktorat ini, bantuan ini, yang berhak untuk menerima bantuan dari Kemendikbud adalah ada 2 golongan ya. Dengan di bawah adalah sasaran penerima program ini diprioritas kepada sekolah yang belum siap dan pelaksanaan UNBK dengan kategori sekolah potensial 1 dan atau sekolah potensial 2. Terus di bawah itu bisa kita lihat kriteria sekolah potensial tuh memiliki laptop kurang dari 15 unit, memiliki sumber listrik yang cukup dan juga memiliki koneksi internet. Kedua, sama dengan sebenarnya tidak harus memiliki koneksi internet. Jadi hal yang dibutuhkan oleh siswa-siswa kita itu adalah pertama adalah laptop ya. Tapi kita itu diberinya Chromebook. Chromebook dan laptop ini sebenarnya adalah hal yang berbeda ya. Kalau laptop itu adalah OS-nya itu desktop ya, seperti Windows atau Mac itu. Sedangkan Chromebook itu basically cuma Android dikasih keyboard gitu loh. Itu mau dijalankan aplikasi Word dan lain-lainnya, dan seperti yang awalnya yang Genta katakan untuk live meeting itu kesusahan itu. Soalnya dipakai untuk multitasking bakal susah. Yang dari spesifikasinya cuma diberi 4 GB. Kemudian prosesornya pun juga cuma berapa itu? 1,2 GHz atau berapa itu, dan itu bakal susah gitu menjalankan banyak aplikasi untuk meeting, karena meeting pun kita juga tidak sekedar meeting ya, meskipun itu cuma anak SMK atau SMP. Kita sekarang itu meeting juga perlu membuka aplikasi lainnya seperti dokumen, PDF atau Word gitu. Dan saya yakin dengan spesifikasi yang seperti itu tidak bisa digunakan untuk multitasking. Kemudian koneksi internet ya. Untuk penerima bantuan adalah kriteria memiliki koneksi internetnya. Kemudian bagaimana yang belum punya koneksi internet gitu? Apa mereka tidak diberi fasilitas sama sekali? Berarti pemerintah kan memfasilitasi yang sudah memiliki fasilitas. Setidaknya memiliki HP itu sudah fasilitas HP dan koneksi internet. Namun bagaimana yang tidak memiliki handphone dan koneksi internet? Jadi mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Untuk pemerataan ini hal yang kurang baik jadinya, karena yang sudah memiliki fasilitas akan semakin difasilitasi, yang tidak memiliki fasilitas bahkan internet pun saja tidak akan mendapatkan apapun. Begitu. Berarti kalau dari apa yang dibilang sama Wisam tadi ya, dua website itu menunjukkan kalau rata-rata yang minta laptop itu daerah mana, Jawa Barat ya. Berarti kurang lebih pemerintah ini hanya menerima masukan-masukan dari daerah situ aja gitu. Cuma rata dari daerah Jawa aja. Maksudnya kalau di daerah lain itu mungkin bisa jadi permasalahan dalam pengajaran itu berbeda ya kan. Nah berarti apakah laptop yang udah dianggarin itu kira-kira bakalan dikasih ke cuma siswa-siswa yang ada di daerah situ aja kayak gitu. Terus yang lainnya gimana dong? Kira-kira. Ini bukannya laptop ini buat sekolah-sekolah yang belum memiliki TIK yang memadai, jadinya diberikan tadi printer, router. Nah itu untuk memadai itu, bukan seperti itu? Berarti mungkin nantinya masuk akal sih. Ya berarti Ya, nanti mungkin kan sekolah itu banyak, berarti setiap sekolah itu kemungkinan bisa menerima 1 atau 2 bantuan kayak gitu kah kalau untuk sekolah?
Jadi Iya, kalau sasarannya ini yang kita lihat dari websitenya tadi ya, sasarannya ini untuk sekolah gitu ya, bukan Iya, untuk untuk sekolah, individual, bukan Perorangan berarti. bukan perorangan. Jadi ya bukan. dikatakan ini untuk daring juga tidak tepat gitu. Berarti Iya. harusnya bukan Chromebook ya, Iya, harusnya harusnya ini lebih tepatnya laptop atau PC aja yang Iya. bisa memadai buat sekolah itu, ya kan? Harusnya PC sih kalau. Harusnya PC Berarti- sih. Atau mungkin laptopnya milik sekolah tapi dipinjamkan ke mahasiswanya masing-masing. oh bisa jadi. siswanya. Kemungkinan. Di atas Tapi dia siswanya di atas banyak namakan sekolah. Cuman saya masa ada sih sekolah yang siswanya cuma 15 orang gitu. Iya, nggak bisa ya. Soalnya kalau kita ngomong 240.000 pemerataan se-Indonesia buat sekolah, sekolah di Indonesia itu berapa wis? Paling lebih dari 240.000 tuh. Dan satu sekolah itu nggak mungkin punya 240.000 siswa gitu loh. Ya Iya, masa benar. emang Ini tulisannya di tahun 2021 bantuan peralatan TIK yang diberikan pemerintah ditujukan kepada 6.435 sekolah. Anggap satu sekolah punya 30 siswa, pasti 30 siswa Berarti, mungkin. Yang bisa kita tangkap ya dari website itu ya bantuan ini untuk sekolah pertama. Kedua, ini bukan untuk mengatasi kondisi sekolah yang pandemi. apa ya Pandemi. PPKM, Pandemi. karena sekolah itu menerima pertama setiap sekolah itu terbatas, jumlah yang diberikannya terbatas. Kedua, ini bukan untuk individual gitu ya, untuk sekolah dan digunakan bersama. Berarti kan ini bukan kondisi yang daring gitu kan ya. Iya. Ya, Sedangkan yang saya dibutuhkan setuju. masyarakat Saya sekarang kepikiran itu di situ. adalah kondisi yang pandemik, yaitu akses yang pertama itu akses, yaitu berupa internet. Kalau Chromebook yaitu kalau misal kuotanya bisa memenuhi setiap anak mendapatkan satu unit ya itu masih nggak masalah ya. Cuman ini untuk satu sekolahan digunakan bersama-sama. Jadi ini bukan memfasilitasi untuk kondisi pandemik gitu. Betul. Maksudnya kayak Saya Benar setuju. Saya Kayak setuju telat. sama opini yang itu. kayak telat nggak sih? Maksudnya kayak harusnya ini Iya. dari sebelum pandemi udah harusnya seperti ini gitu loh. Tapi Iya. kok malah jadinya jadi kayak apa ya? Kayak kalau kita ngomong kasarnya kayak lelucon lah gitu. Maksudnya kayak ini pandemi loh. Masa iya kayak sekolah ini kita anggarin laptop 15 biji, ini kamu jadiin kayak lab komputer lah di sekolah. Masa kalau dari kata-katanya aja lab komputer loh. Masa lab komputer diisi sampai laptop? Ayo. Harusnya kan? PC Iya. lebih tepatnya ya. Harusnya lebih. Harusnya Masa- PC walaupun masa iya- spesifikasinya biasa. Terus spesifikasi di 32 GB juga itu kan kalau pakai Chromebook harus Panas pakai internet. cloud. Nah, di internet. cloud itu kan pastinya ada batasnya juga kan. Iya. Nah, intinya semua harus daring, semua harus daring, harus online semua. Semua harus daring, tapi menurut link yang diberikan Ya. itu bukan ditujukan untuk Bukan untuk pekerjaan daring. Sesuai sama opininya si Wisam Salah. tadi. Masalahnya gini, Chrome OS itu kan basically kayak ya kalian tahu Google Chrome kan website. Ya, Ya. itu semua operasi yang dijalankan di Chrome OS itu basically harus online gitu loh. Sebenarnya bisa kayak Oh. kalian ngetik apapun di Google Doc, bikin Google Slide itu bisa, tapi kan nyimpen data sebanyak 32 GB itu kan nggak cukup gitu loh. Bayangin dari anak kelas apa ya? Anak SMP SMA gitu loh. Nggak mungkin kayak misalnya kita di lab lah gitu loh. Contohnya kayak kita di lab lah gitu. Laptop satu dipakai anak bolak-balik gitu loh. Kok nggak langsung penuh gitu memorinya. Iya, aku kepikiran kalau aku saya baru dengar soal spesifikasi total. Kalau misal memori yang diberikan itu cuma 32 GB. Anggap nih, kalau emang dibagikan perorangan pun 32 GB itu masih kurang. Anggap Sudah. sehari bisa pertemuan sampai 3 kali dan satu record kalau dia mau download itu bisa sampai 200 MB-an. Dalam waktu sekian minggu mestinya udah penuh kalau dia download semua. Jangankan untuk mendapatkan itunya ya media pembelajarannya. Jangan harapkan yang pertama kan harus memiliki koneksi internet ya, cepat Ya, atau internet. tidaknya itu Sangat paling tidak dikatakan gitu Relatif. loh. Iya, relatif. Ya, kecepatan internetnya itu harusnya itu kalau misalnya ini benar direalisasikan untuk
individual, harusnya kecepatan internet perorangan itu juga termasuk minimum spesifikasi gitu loh. Ya, Juga Iya. jadi penerimanya harus memiliki setidaknya kecepatan seperti ini gitu loh untuk melaksanakan pembelajaran daring gitu. Ya misalnya kita meeting ada 3 atau 4 siswa gitu udah difasilitasi Chromebook, internet dia punya, cuman kecepatannya yang amburadul gitu. Itu kan akhirnya sama saja. Itu kalau misal satu orang diberi satu device ya. Sedangkan kondisinya yang kita lihat di websitenya ini laptop digunakan untuk bersama-sama ya. Laptop bersama-sama di satu sekolah karena sudah terbukti kalau ini bukan untuk perorangan, sedangkan digunakan dalam kondisi yang tidak daring ya, offline di sekolah. Cuman skalanya itu di Chrome OS itu harus menggunakan internet itu. Jadi kita kondisi offline di sekolahan, cuman Chrome OS ini mengharuskan kita menggunakan segala-galanya menggunakan internet gitu loh. Iya. Jadi yang terjadi itu nggak efektif gitu. Kita itu kita itu penggunaan secara langsung gitu, bertatap muka. Kenapa harus menggunakan laptop yang bukan laptop ini, menggunakan Chromebook yang segala-galanya online gitu. Jadi nggak efektif dan menjadi lebih lambat gitu. Sesam. Iki Genta kate ngomong. Sam semangat sekali. Semangat sekali. Ayo Genta coba ngomong. Christopher tadi mau ngomong, nggak apa, lanjut. Kita Ayo. apa ya? Belum bisa kayak ngasih pendapat tentang kayak teknisnya pembagiannya dari laptop dari pemerintah ke sekolah ke siswanya itu gimana, kita masih belum bisa kayak nilai gitu loh. Soalnya teknisnya aja kayak masih belum diberitahu. Jadi kayak kamu langsung ngomong offline gitu loh. Nanti ini kayak offline ini. Jadi kan masih kayak belum tentu loh. Jadi kayak teknisnya ya masih gak jelas kayak. Ya bukan offline lah, maksudnya non daring. Apa ya? Tapi juga secara logika yo pemerintah ngasih laptop berarti laptop lah portable lah. Nangkepnya aku gitu. Iya. Bisa disalahkan atau dibenarkan nggak tahu. Oh iya, maksudnya kita itu gitu berarti ya. Portable-nya itu kalau digunakan bukan daring, penggunaan daring itu kita butuh yang portable. Kalau nggak daring itu mending dikasih PC, apakah begitu? Nah, kayak misalnya gini loh. Konsepnya pemerintah ini kayak di sini pada bertanya terusnya kayak konsepnya pemerintah itu ini ngasih laptop buat dijadikan ini alat media pembelajaran di sekolah, atau kayak ini buat literally kayak personal siswa gitu loh, kayak perangkat pribadi gitu loh, kayak gitu. Kalau untuk lab sekolah sih kayaknya ya lab komputer loh, masa bokei laptop ya apa ya. Satu permasalahan yang mau saya singgung agak aneh sih. Iya aneh. Kalau emang dan masalahnya satu paket laptop itu isinya, masalahnya kalau gini loh, kalau kita dikasih di sekolah nih, kayak Kemendikbud tadi nganggarkan 15 laptop buat satu sekolah. Masalahnya 15 laptop ya, satu laptop itu banyak perangkat lain loh, kayak printer, router, proyektor, 3 inilah gitu loh. Dan 3 kali 15 kan ada 45 alat gitu loh. 45 alat itu boleh gudang. Katanya mau dimasukin gudang sekolah kan, maksudnya dibiarkan terbengkalai gitu loh. Itu kalau misalnya kita bahas yang di sekolah gitu loh. Kalau yang personal kan, makanya tadi kan kayak kita nyinggung kayak pembagiannya gimana gitu loh. Targetnya jadi bener-bener. Personal salah, terus tatap muka salah gitu ya. Iya. Pandemi, masalahnya ada pandemi, ini pertimbangan yang sangat problematik gini, pandemi soalnya gitu. Makanya apa mungkin judulnya yang salah ini ya? Dan itu postingnya itu kurang tepat. Kalau mungkin memang dipakai buat bukan daring ya, itu kayak nggak tepat kalau baru sekarang diumumin kayak gitu loh. Iya betul. Tapi mau nanya nih, di situ ada motifnya nggak? Kenapa? Motifnya apa? Sebentar, motifnya di situ. Kasih Motifnya. Motif dikasih Chromebooknya. Radix dulu, kita bicara radikalnya. Motifnya apa? Katanya sih laptop ini buat program mendukung digitalisasi sekolah. Oh, berarti bukan karena corona kayak gitu ya, adanya pandemi. Bukan digitalisasi sekolah. Ini sih.
Iya benar, bukan karena pandemi. Bukan. Globalisasi. Oh ya. Berarti masalahnya kita di awal, kita kurang mentalaah. Iya. Iya. Ya. Dan karena itu munculnya itu saat pandemi, akhirnya kita kan langsung otomatis mikirnya, oh ini mungkin untuk pandemi karena saat Nah, pandemi benar. itu online. Nah, benar. Udah masuk ke sesi kemarin Oh. itu yang Pak Antono. Berarti Iya. sangat kurang tepat berarti ya. Pemerintah memberikan bantuan yang seperti ini dikondisikan karena daring, Kondisikan. sedangkan di websitenya tadi itu Digitalisasi. orang ya apa di website bantuan itu permohonannya itu karena anak-anak tadi itu tidak bisa melakukan pembelajaran Anak-anak. daring gitu loh, Patalan. Bukan Berarti pemerintah belum memunculkan solusinya kan? belum. Ya. Berarti ini iya, ini bantuan yang tidak tepat gitu. Lebih tepatnya Ya, gini loh. bukan Ini yang bukan yang kita minta. ya, ini Bukan solusi. bukan yang diinginkan oleh siswa-siswi kita gitu. Masyarakat. Ya, Sebenarnya gini, Masyarakat. kalau Bantuan kalau sih, dibilang solusi, ini solusi. Tapi ini solusi di tahun 2015. Ini Iya. solusi buat tahun 2015. bisa Masalahnya dikatakan 2000 sebelum pandemi ya. ini 2020 gitu loh. Maksudnya kayak ya bener kayak dari pendapatnya kalian semua kayak ya bisa dibilang salah juga gitu loh. Ini pandemi. Terus buat apa kayak ngasih kita barang personal yang kita pakainya aja harus tetap muka gitu loh. Kayak gitu. Masalahnya kita ngasih barang nih ke anak SMA gitu loh. Ini yang pakai Chrome OS bisa nggak pakai sehari gitu loh. Ya apa nggak bingung dia kayak apa gitu kan. Tapi aneh nggak Mas Dam? Menurut Kayak- nggak cuma ke Mas Adam deh, ke semua orang deh. Kalau emang dibikin satu paket barang ini yang katanya anggarannya ditaksirkan 10 juta, Ya. dikasih router buat misal beli, kita dapat pasukan 10 ke setiap sekolah. Dikasih 10 router itu buat apa sih? Dikasih 10 proyektor itu buat apa sih? Kebayang nggak sih? Agak aneh nggak sih? Ya. Apa ya? Tadi mau nanggepin soal apa ya? Pemberatan koneksi internet lah gitu loh. Lebih tepatnya Nah, kayak gini loh. Kita di internet, siapa wes di sini internet rumahnya dia dari internet BUMN. yang udah dikasih router bawaan, dan kalau mau ganti router aja ada biaya administrasi lagi. Nah, itu. iya sih. Masalahnya kayak gitu aja wis, kayak hal kecil seperti itu, kayak kita dikasih router jebret nih. Kayak kasih router jebret. Udah kita ganti pun ya, terus router Indomie kan pasti bakal kena charge dari pihak Indihome-nya sendiri gitu loh. Iya. Emang pemerintah mau bayar ya? Nah, buat itu masalahnya. biaya kayak gitu. Maksudnya, Aneh juga Afternya, loh afternya. makanya. afternya Iya, orang makanya. Harga Nggak itu masuk yang akal nggak juga jadinya. yang nggak masuk Nggak akal masuk itu harga akal. laptop, router sama ininya loh, proyektornya loh. enggak, kalau kataku lebih mahal kedua setelah laptop itu adalah proyektor. Lebih mahal justru lebih mahal Lebih mahal proyektornya proyektor, memang. Dari yang di PDF yang dari pemerintah tadi kan bisa dilihat itu spek routernya yang diberikan. Sekarang gini wes, kalian pernah SMA kan? Kalian pasti di sekolah kalian pernah ada proyektor gitu. Kalian pernah minjem proyektor di sekolah itu, ada nggak sih yang satu murid itu punya satu proyektor di pribadi gitu? Kayak sekolah itu kayak aneh. kayak pernah nggak sih Nggak. kayak sekolah itu pernah nggak sih nyediain kayak proyektor lebih dari 15 lah kita katakan lah gitu loh. Kayak 15 jebret, Nggak. 15 ini buat Nggak. apa gitu kan? Nggak mungkin kan anak-anak SMA gitu bawa pulang Pengalaman buat- saya aja dulu kayaknya SMA, SMP itu paling cuma ada SMP itu cuma ada Iya. 3 itu pakainya nggak boleh ya selang-seling. Kalau emang udah habis ada orang mau minjem ya nggak bisa. Ya, Udah ya gitu. nggak bisa. 3 Harus- cuma harus nunggu kan. harus ganti. Iya harus Dan nunggu. dan itu pun dulu di sekolahku tuh juga emang banyak sih, kelasnya itu emang banyak, kadang itu juga setiap kelas pakai proyektor. Nah emang itu disediain ya lumayan banyak, tiap kelas juga ada, tapi kan tergantung kebutuhan itu juga kan. Iya betul. Lagi ke masalah seksis. Tapi kayaknya pemerintah ini ingin transformasi deh mengenai pendidikannya. Mungkin dengan adanya bantuan TIK itu juga bisa membantu transformasi pendidikan itu sih kayaknya. Ya benar. Maksudnya kayak gini. Ini maksudnya kayak awal yang baik sih. Kayak ngasih, kayak kita punya pemerintah akhirnya punya
punya pandangan di bidang teknologi gitu loh. Tapi boyo lihat sikon yang sekarang gitu loh. Iya. Kita butuhkan Bukan kondisi yang Waktunya sebelumnya. salah. Betul. Sama. Lihat Ya, dari setuju. historinya teknologi ya. Chrome OS ini kan sudah mulai tahun 2011. Cuman kenapa siswa kita itu diajari menggunakan Chrome OS gitu loh? Kok kenapa nggak diajari menggunakan OS yang benar-benar dibutuhkan di dunia gitu loh? OS yang paling banyak digunakan sekarang ini kan, apalagi kalau bukan Windows atau Mac gitu. Nah, Ya. kenapa kalau memang pemerintah melek dengan teknologi, kenapa malah murid-muridnya disuruh belajar menggunakan Chrome OS gitu, bukan OS yang benar-benar digunakan di dunia nyata, yang benar-benar. Sedangkan Chrome OS ini sudah mulai tahun 2011 hingga tahun 2021 ini historinya ya gitu aja gitu. Nggak ada perkembangan yang signifikan hingga hal itu dapat membantu di dunia teknologi gitu. Ya benar. Jadi Benar kenapa juga sih. siswanya malah diajari? Tapi kalau Ini dilihat-lihat lagi nih, kondisi ekonomi negara kayak gimana nih sekarang? Kalau misal harus nyediain sekian banyak komputer yang OS-nya Windows harus bayar berapa lagi? Kira-kira Indonesia sanggup nggak? Terus hutang negara juga katanya udah banyak. Mau nanggepinnya gimana lagi kalau emang kayak gitu? Balik ke Chrome OS ya. Ya kan Kalau budgetnya 10 juta itu sudah lebih dari cukup untuk mendapatkan. Kita aja kadang Bagus juga ya. install komputer dan laptop masing-masing aja masih menggunakan bajakan. ya kan. Nah, masalah gini, kita balik ke Chrome OS. Chrome OS ini kan kalau kita ibaratkan kan simple gitu kan. Kayak baliklah kayak Chrome OS kan konsep utamanya adalah Android tapi dalam bentuk laptop lah gitu loh. Satu simple, kedua gratis. Kayak gimana ya? Maksudnya kayak Windows saja kita butuh berapa tahun sih belajar dari kita awal kenal sama namanya laptop gitu loh. Dari yang dulu Windows kita yang ke warnet, mungkin di sini ada yang pernah ke warnet atau mungkin ada yang dulu pernah laptopnya pakai Windows XP gitu. Dan kayak kita butuh waktu berapa tahun buat kayak shutdown komputer aja kita butuh waktu berapa lama lah gitu, kayak kan nggak semua orang di sini nggak semua, mungkin di sini semua anak informatika, tapi kan dulu kan mungkin ada yang gaptek, ada yang mungkin masih belajar gitu. Chrome OS ini kan ibaratnya mungkin kayak kayak aku bukan bias ke pemerintah tapi nggak menjatuhkan juga, maksudnya kayak mungkin solusi pemerintah tuh kayak satu Chrome OS gitu loh, kayak Chrome OS ini kayak gampang lah gitu loh, kita nggak perlu spek tinggi, seenggaknya mahasiswa ini punya akses buat punya akses buat informasi yang ya daring gitu loh, kayak jurnal, kayak buku-buku PDF gitu kan. Kedua gratis, ya mereka kan nggak perlu bayar lisensi lagi gitu, nggak perlu bayar lisensi buat Windows, buat Microsoft Office. Chromebook itu semua ada kayak Google Docs, Google Slide, Google Excel pun, yang modelnya Excel itu ada. Dan kalau misalnya mau daring pun bisa, ada Google Duo itu bisa. Masalahnya laptopnya ada webcam apa enggak kita nggak tahu. Nah itu maksudnya dari yang semua ini kayak pemerintah tuh ngambil kayak gampangnya aja wes, kayak misalnya kalau kayak misalnya laptop spek mahal, tapi kalau misalnya kita udah bayar lisensi juga kan kayak biaya nombok gitu loh, dan akhirnya kayak pemerintah ngambil jalan keluar, ya kita kasih Chrome OS aja gitu. Tapi kayak dibalik lagi kayak ini tujuannya kayak di masa pandemi sekarang ya buat apa gitu loh, maksudnya kayak satu internet aja. Chrome OS tuh kelemahannya adalah kalau nggak ada internet ya kita nggak bisa apa-apa gitu, bukan kayak Windows yang Windows nggak ada internet pun kita masih bisa main solitaire, kita masih bisa main kartu gitu loh. Nah, sedangkan kayak Chrome OS yang literally harus 100%, nggak 100% sih, kayak 80% harus online pun ya semua Indonesia pun internetnya belum tentu merata gitu. Kalau misalnya itu mau jadi barang pribadi lah gitu, jadi barang pribadi, kepunyaan pribadi gitu loh. Dan dari pihak sekolah pun kayak 15 laptop jadiin lab komputer itu kan kayak ya sedikit nggak masuk akal sih kalau dari aku sendiri gitu. Pertama, siswa itu yang dibutuhkan mereka itu adalah akses untuk mendapatkan pembelajaran secara daring. Kemudian yang diberikan pemerintah ini adalah sebuah laptop ya, bukan laptop ini Chromebook gitu ya.
Chromebook cuman setiap sekolah itu cuma didapat 15 unit gitu ya. Berarti ini sedangkan yang dibutuhkan siswa itu adalah agar mereka dapat belajar daring gitu. Sedangkan diberikannya itu 15 unit per sekolah. Berarti kan tanggapan dari pemerintah ini adalah sekolah ini melakukan tatap muka langsung dengan 15 unit laptop yang diberikan dari pemerintah ini, bukan individual gitu, daring di rumah masing-masing gitu. Sedangkan bagaimana yang bahkan belum memiliki akses internet sama sekali gitu. Jadi sebaiknya sebelum memberikan device-nya secara langsung ya, saya berharap agar pemerintah Indonesia ini memberikan koneksinya terlebih dahulu agar semakin merata begitu, bukan yang sudah memiliki fasilitas internet difasilitasi lagi dengan device yang baru, melainkan siswa-siswa yang benar-benar belum memiliki fasilitas diberikan sebuah fasilitas yang baru gitu. Oke. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau ngasih tanggapan lagi nih. Bagaimana solusi nih untuk ke depan nih? Kalau aku ya, kalau menurutku sih, kalau memang ini ditujukan untuk bukan kegiatan online saat pandemi ya, kalau bisa itu permasalahan dari pendidikan ini dahulu diselesaikan saat pandemi ini ya. Contohnya kayak Wisam itu tadi kan bilang untuk akses internetnya kan sekarang ini pasti yang paling penting itu kan. Nah, menurutku kan ada juga bantuan dari pemerintah tentang kuota itu juga. Ya benar, itu memang membantu. Namun kenapa itu sekarang dibatasi ya kalau nggak salah? Iya benar. Aku sekarang juga ya, sudah nggak dapat kuota bantuan. Betul sekali. Nah, kalau bisa itu dimaksimalin lagi karena emang itu kan yang lagi dibutuhin saat ini kayak gitu menurutku sih ya. Betul. Betul. Oke, cukup. Pikirannya apa ya? Yang lain dulu deh mungkin coba. Boleh saya. Ini ya kita. Kalau menurutku pemerintah sendiri salah nggak salah gitu loh. Ya maksudnya salah nggak salah, dia nggak salah ya, dia juga udah nyiapin kayak pemikirannya gitu loh. Aku dengan menggunakan digitalisasi gitu loh katanya. Ya salahnya juga maksudnya kayak penjelasan ke masyarakatnya juga bikin ambigu loh. Kayak tadi ada berita yang ini seharga 10 juta gitu loh. Padahal maksudnya ini dari pemerintah ini laptopnya ini kira-kira seharga 10 juta, tapi bukan maksud kita yang membeli gitu loh. Jadi kayak di sini juga kayak ada peran dari yang bikin berita pun juga ada yang kayak nge-twist gitu loh. If you know what I mean lah. Ya. Peran framing. Ya kayak gitu sih menurutku. Berarti kita juga ini sih harusnya lebih berhati-hati sih dengan apa yang kita baca juga kan. Laptop 10 juta. Nah, itu mungkin kita nggak boleh langsung ini 10 juta ternyata kayak gini toh. Dan ternyata kan ada peranti-peranti lainnya dan juga pastinya dari program pemerintah tadi punya harapan-harapan lain buat masyarakatnya sendiri kan gitu. Iya, saya ada juga sih masukan kayak boleh. Ceritanya saya baca berita ini kayaknya kurang menelaah lebih dalam dan juga menarik kesimpulan terlalu cepat sehingga kayak di sesi ke-6 obor saya menarik kesimpulan dengan cepat dan saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya kira itu laptop 10 juta ini anggarannya perorangan aslinya, jadinya satu orang beli laptop 10 juta dengan dapat barang berupa router, laptop, bukan laptop, Chromebook, proyektor, sama printer. Dan ternyata setelah dipikir-pikir ternyata
setelah ditelaah lebih dalam, Chromebook ini ternyata diberikan ke sekolah dan juga ya sesuai dengan tanggapannya tadi si Genta bilang ada benernya ada salahnya. Mungkin menanggapi permasalahannya itu memang ada di teknologi, terutama di laptop dan juga internet. Cuma penanganannya caranya salah karena ya kalau emang dikasih di sekolah ya berarti niatnya mau kelas secara offline bukan secara online, bukan buat mengurangi bukan mengurangi sih, maksudnya menanggulangi pandemi yang sedang melanda Indonesia saat ini, malah jadinya berbahaya. Tanggap saya seperti itu aja sih. Yang lain? Saya boleh menanggapi. Ya, halo. Boleh. Terus ini dari Chrome OS. Boleh. Ya kan Chrome OS juga. Dari Chrome OS. Nah, tempat saya tinggal ini kan kampung, sebenarnya kebanyakan sekolah di tempat tinggal saya ini itu kebanyakan mereka tuh nggak meet. Jadi mereka meetnya itu malah lewat WhatsApp. Jadi menurut saya dengan Chrome OS ini sebenarnya udah cukup. Kan secara notabene dengan kita buka langsung browser, kita bisa buka langsung WhatsApp gitu. Karena memang kebanyakan sekolah di tempat saya, perkampungan ini kebanyakan mereka Meet itu jarang dan mereka tuh pakai WhatsApp grup buat Meet. Jadi mereka nggak pakai Teams, Google Meet itu nggak pakai. Tapi yang jadi masalah adalah di Chromebook ini tuh pakainya koneksi internet. Nah di tempat saya sendiri koneksi internet ya nggak enak gitu. Tolong ya. Bisa ditranslatekan sendiri. Ya. bisa. Terus bisa balik lagi, ya masih ada. Ya balik lagi. Terus katanya tadi buat menunjang perekonomian pakainya produk lokal ya. Ya, produk lokal kalau nggak salah ada Advan, Axio dan sebagainya. Direct. Saya cari di Tokopedia nih. Kalau yang ada Chromebooknya itu cuman Axio sih aku nemunya. Itu harganya sekitar 6 juta sekian gitu, 6 juta setengahan lah. Nah, tapi punyanya Asus itu cuma 4 juta sekian gitu. Ya bukan menyalahkan, jangan ambil produk lokal tapi ambil produk Asus gitu. Tapi kan dari budget kan mending ambil produk Asus. Ditambah lagi yang Asus ini penyimpanannya itu 64 GB. Ya. lebih Itu banyak. aja sih, itu aja. Ya, ya. Belum lagi proyektor. Oh, Proyektor keren sih. DX2110 ini kalau di browsing harganya Proyektor masih 5,7 ini. dipertanyakan ya. Kayaknya kita pakai proyektor deh. Benci banget ya sama proyektor. Ini ada dua kesimpulan ya ini ya dari yang kita itu. Nah ini saya barusan baca ini. Ya terima kasih. Jadi ini yang tadi yang di-share sama si Wisam itu pengenalan peralatan TIK. Itu kalau kita lihat kata pengantarnya itu hanya sebagai apa saja yang harus ada di sekolah. Jadi itu bukan semua yang disumbangkan, tapi itu hanya panduannya. Di sekolah ini harus ada ini. Kalau nggak ada dikasih. Jadi kalau misalnya ada nggak usah dikasih. Nah itu yang pertama. Jadi ini bukan semua dikasih 10 juta, semuanya dikasih ini semua ke sekolah, enggak. Lalu yang kedua, di sini juga dituturkan kalau sebenarnya bukan 10 juta, itu udah diralat sama itunya, apa namanya? Kemendikbudnya itu udah diralat tuh, bukan 10 juta tapi memang dijadikan dipatok harganya itu 5 sampai 6 juta. Jadi itu pun masih bisa kurang sesuai dengan itunya, pengadaan barangnya. Jadi kayak anggaran minimum gitu ya. Ya, anggaran minimum gitu. Jadi mungkin kita salah tangkap. Berarti harusnya dengan harga minimum itu bisa menjangkau lebih banyak yang dikasih kan? Harusnya. 5 juta ya? Iya. Soalnya kalau 10 juta itu nggak masuk akal loh ya. Soalnya enggak kalau 10 juta. Ini dipotong, masih dipotong. Iya. Dia nggak bilang 10 juta, tapi harganya itu tidak ditentukan 10 juta. Jadi masih dipotong 5 sampai 6 juta dan itu pun masih bisa di bawahnya itu gitu. Ya, Jadi kayaknya itu harga Mengikuti- Chromebook-nya saja ya. ya mengikuti Kayaknya itu laptopnya Nyambung. yang makanya kan tergantung Mengikuti sesuai kebutuhan. tergantung ya dari mengikuti tergantung dari Ya, atasan. Di sini
malah nyambungin ke teori post truth nih jadinya kayaknya. Iya. Oh, kan setuju. sesuai gitu loh. mengakui satu opini yang salah. Bener. Tapi nggak apa-apa, Ya, kan udah ending ketemu waktu yang asli akhirnya Oh, udah iya. ketemu. aslinya udah aslinya. Iya. Dari aku ya. Oh iya. Kalau dari aku sih pembahasan hari ini sih menarik sih. Maksudnya kayak hal kecil seperti ini aja bisa punya banyak percabangan lah gitu. Pemikirannya luar biasa wes arek-arek gitu kayak. Maksudnya bisa punya berpikiran sejauh itu lah soal apa ya, pro dan kontra masalah ini gitu. Ya, mungkin mungkin masalah kayak pembicaraan ini mungkin ada beberapa dari kita yang kurang hati-hati juga, tapi kayak ada benarnya, kayak kata Genta ada benarnya ada salahnya juga gitu loh, kayak ini solusi memang solusi gitu kan, kayak kita perlu memang apa-apa digitalisasi, apa-apa perlu teknologi, tapi kan urgensinya sekarang adalah daripada laptop kan vaksin ya. Oh, bener. Biar cepat selesai, biar sampai herd immunity. Mungkin kalau ini tahun 2016 2017 ide seperti ini menarik gitu loh. Maksudnya kita nggak usah ngurusin harga 10 juta apa enggaknya, maksudnya kayak seneng lah kita tahun 2016 2017 dapat hal seperti ini gitu kan. Masalahnya kan kayak sekarang ini adalah urgensinya beda gitu loh. Memang akses pendidikan sekarang kan sulit gitu kan. Pendidikan sekarang sulit. Ya balik lagi, kita perlu koneksi internet yang kencang. Tolong BUMN. Tolong Oke, itu kode sangat bagus. Gitu. Maksudnya kayak kita ngomongin internet BUMN aja nggak semua Indonesia pun bisa sampai gitu loh. Bahkan kayak kalian ke sosmed homepage-nya internet BUMN aja kan pasti banyak yang mention keluhan yang tiap hari lemot gini. Ya kayak tadi juga gitu, kayak tadi box kayak keluhan boxnya Kemendikbud pun juga sama, ada kayak ada beberapa anak yang kami perlu laptop, kami perlu gini. Mereka lebih perlu kayak perangkat pribadi gitu di masa pandemi seperti ini. Nah, kayak sekarang kayak tujuannya pemerintah sekarang ya masih abu-abu. Emang alat ini ditujukan memang untuk sekolah atau pribadi, atau memang sebenarnya ini masih framing dari media aja, framing mediasi media jurnalis lah gitu loh. Gitu. Makanya kayak di sini kayak kita saling bahas, kita saling ngasih gambaran gitu loh, kayak mungkin aku di sini salah, ada beberapa juga yang kayak benar gitu loh. Kayak aku kayak ya terima kasih lah sudah dikasih pandangan gitu loh. Sudah diluruskan gitu loh. Kayak kalian semua bagus lah gitu loh pendapatnya gitu loh. Kayak gitu. Intinya kayak pembahasan kayak gini bukan tanpa berarti gitu loh. Kita close call kayak gini pasti bakal banyak yang searching lagi gitu loh. Pasti bakal banyak yang searching, banyak julitin pemerintah lagi. Julitin pemerintah. Oke.